inilah dia starting line up dari Persebaya Surabaya seorang pelatih Danur Window. Ya, kita melihat bagaimana Danur tetap dengan formasi yang selalu menjadi andalannya 3-5-2. Kita melihat ada Taka Uchida, Anderson da Silva, dan Nugroho Mardianto menggalang lini pertahanan dengan menempatkan dua duet terbaik mereka, Corinus Vinkriu dan juga Andi Odang yang sudah mengkontribusikan 11 gol untuk Persebaya. Sementara ini, tim Ayam Jantan dari Timur, PSM Makassar, asuhan pelatih Hanafi. Iya, kita lihat dalam komposisi pemain tampak sekali bahwa mereka akan tetap mengandalkan muka-muka muda, pemain muda dengan formasi 4-1-3-2, di mana di depan Rahmat akan berdua dengan Christian Spiderman Carrasco. Dua pelatih, Danur Window dan juga Hanafi, akan beradu strategi untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan malam hari ini. Dan kita saksikan para pemain telah bersedia dan inilah dia kick off babak pertama. Kembali Taufik berhasil merebut bola, dibayang-bayangi oleh Adnan Buyung. Masih Taufik, Josh Maguire mencip bola tadi. Umpan dalam kotak penalti, ada swing dan sebuah peluang dari Persebaya Surabaya. Gaya permainan anak-anak baju hijau. Ya, luar biasa sekali bagaimana permainan tik-tak 1-2 kombinasi di sisi sebelah kanan pertahanan PSM, dan kita lihat bagaimana sebuah tendangan volley dari Corinus Vinkriu. Sayang sekali terlalu tinggi di atas Mister Samsidar. Masih Andi Odang, kita lihat kecepatan menjadi permainan di awal babak pertama ini. Andi Odang kembali, kali ini cukup kosong posisinya dan umpan dalam kotak penalti. Terlalu deras dan kembali datang sebuah tekanan dan Corinus Vinkriu. Ya, satu clearance, kita lihat bagaimana tadi Henry Nyobi membuang begitu saja bola tanpa kompromi. Tetapi paling tidak ini adalah sebuah set up serangan yang saya pikir sangat skematis dari Persebaya. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang dilepaskan saat Rio Syam. Nyobi langsung berikan bola. Christian Carrasco tidak offside. Masih Christian Bahaya. Carrasco kali ini dan sebuah tendangan. Masih diamankan oleh Saifuddin. Terlalu lemah, masih kita melihat bagaimana Carrasco yang sudah lolos sendirian tadi kurang begitu maksimal menguarakan bagaimana dia mendapatkan sebuah peluang yang sangat bagus. Ini dia. Kita melihat bagaimana tendangan kaki kiri yang dilepaskan oleh Carrasco tidak begitu mantap tadi. Dua pemain yang menjadi andalan di sektor lapangan tengah. Josh Maguire, umpan cukup baik kali ini dan sebuah gol! Anderson da Silva berhasil mencetak gol yang kedua bagi Persebaya Surabaya dan membuat kedudukan 1-0 unggul atas PSM Makassar di East Clasico di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Iya, sangat menarik sekali bagaimana cara dari Anderson mencetak gol tanpa terkawal. Ia dengan begitu mudah, begitu mulus menyelesaikan sebuah umpan tendangan bebas langsung menusuk ke gawang Samsidar. Kita lihat bagaimana sebuah set piece dari Josh Maguire terukur sekali, dan di sana kita lihat tidak ada pemain yang mengawal dari seorang Anderson. Meski ada pemain terakhir, kita lihat ada Hamdi Hamzah yang terlalu jauh berada di belakang. Jelas ini adalah bersih dan tidak offside. Ini juga bagian dari bagaimana lini belakang anak-anak Makassar sedikit lengah dalam berkonsentrasi mengawal pergerakan yang sangat liar. Kita tahu Anderson adalah raja di dalam areal penalti untuk bola-bola set piece, dan kita juga melihat tadi bagaimana umpan yang sangat terukur dari set piece yang dilepaskan oleh Josh Maguire. Balik Christian Carrasco kali ini. Christian Carrasco kembali. Sebuah placing dari Christian Carrasco. Ya, tampaknya Christian masih mencari celah bagaimana dia tidak dikuntil secara terus-menerus. Juga seringkali ya turun sedikit ke bawah membantu mencari bola, kemudian tiba-tiba muncul menjadi pengancam. Kita lihat bagaimana sebuah placing ball. Andi Odang membantu Mister Gawang. Ini pelajaran mahal kedua yang kita bisa cermati bagaimana lemah dan tidak fokusnya lini belakang PSM mencermati set piece dan mengawal pergerakan siapapun yang berada di dalam areal penalti mereka. Kita lihat bagaimana Andi Odang cukup bebas, masih ada tiang.
Nah, dia kita lihat aksi dari Cornelius Winkler yang tidak terima dengan keputusan wasit. Iya, apalagi sudah mengantongi kartu kuning, Rendra. Terlalu reaktif dan buat hal-hal yang tidak perlu akan merugikan. Ya, babak pertama partai klasik di timur telah usai 1-0. Sementara ini Persebaya Surabaya unggul atas PSM Makassar lewat gol yang dicetak oleh Anderson da Silva melalui sundulan kepala. Wasit Oki Dwi Putra siap-siap. Cukup tegas penampilan dari Oki Dwi Putra di pertandingan ini. Telah mengeluarkan 2 kartu kuning bagi Handi Hamzah dan juga Cornelius Winkler. Inilah dia, kick off babak kedua. Handi Hamzah kali ini, hampir saja dejavu terulang. Iya, luar biasa, sebuah antisipasi dari Saifuddin yang begitu cermat dengan terbang ya untuk mengusir lawan atau mengusir ancaman dari Handi Hamzah. Dan peluang. Sebuah peluang kali ini dan masih ada sebuah penyelamatan gemilang dari Saifuddin. Kita melihat bagaimana sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Diva Tarkas. Keras, akurat. Yang bermula dari sebuah scrimmage. Dan ini dia Diva. Masih bisa diblok oleh Saifuddin. Yang dikenal juga sebagai langganan di bawah Mr. PSM. Ternyata adalah sebuah tendangan. Dahsyat, itulah dia. Sebuah gol yang dicetak oleh John Takbor Songkali merupakan gol perdananya bagi Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Iya, luar biasa memang sebuah set piece yang betul-betul sangat menarik untuk kita lihat kerjasama yang memang mereka lakukan sepanjang latihan. Sempat saya melihat bagaimana Persebaya melakukan set piece dalam pelaksanaan latihan. Inilah yang akhirnya ditunjukkan dan dikonversi menjadi sebuah gol dari John Takbor. Ya, ini set piece yang textbook saya pikir. Kita melihat bagaimana John Takbor, Josh Maguire dan juga Taufik tadi. Ini hanya bisa didapatkan lewat sebuah latihan yang rutin, yang sangat-sangat skematis. Dan kita melihat bagaimana John Takbor melakukan sebuah eksekusi yang sangat-sangat akurat. Tidak ada organisasi yang baik. Ya, Christian Carrasco tidak offside kali ini, masih Christian Carrasco. Apakah ini menjadi sebuah pelanggaran? Ya, kita melihat ada sedikit gangguan untuk pergerakan dari Christian Carrasco. Ya, saya kira sebuah keputusan yang agak kontroversial karena kalau kita lihat bagaimana di saat terakhir Christian Carrasco menguasai bola begitu enak, begitu bebas dan dalam posisi jelas berpeluang mencetak gol. Di sini kita lihat Uchida 2 kali dia berusaha menarik dan sangat jelas dan mestinya ini diganjar penalti karena memang terjadi di kotak 16. Tapi ketika apa yang terjadi hanya tendangan pojok. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan alamat bagaimana ini juga kesalahan dari Saifuddin yang terlalu terburu-buru, terlalu gegabah untuk maju keluar. Dan kita lihat di sini sudah jelas ada upaya untuk menjegal 90% peluang mencetak gol dari PSM. Ya, sebuah situasi yang advantage, menguntungkan. Yang seharusnya 100% bisa berbuah gol. Luar biasa. Ya, John Takbor kembali membentur tiang gawang dan Cornelius Winkler. Masih ada penyelamatan kali ini Supriyono. Ya, sangat menarik sekali bagaimana scrimmage tercipta dalam beberapa detik. Bagus saya pikir. Keputusan dan percobaan dari Carrasco. Juga bagus. Kita melihat bagaimana dalam situasi yang cukup bebas. Sebuah tendangan keras. Ada Josh James Maguire. Kembali kali ini Cornelius Winkler kosong dan sebuah tendangan yang inilah dia. Sebuah set piece yang kembali mengecoh pertahanan dari para pemain PSM Makassar. Iya, luar biasa memang kita patut acungi jempol bagaimana sesi-sesi latihan yang dipraktekkan oleh Danurindo sepanjang latihan dan terbukti set piece-nya memang sangat bertuah dan sangat membawa bahaya bagi PSM Makassar. Ya, sebuah ancang-ancang Asri Akbar. Sempat terlepas tadi bola. Kita lihat tendangan keras Asri Akbar. Dan kita lihat
Beberapa menit terakhir Saifuddin tampak sudah mulai agak grogi karena menghadapi cecaran, tendangan-tendangan dari pemain-pemain PSM. Ya, bergulir keriting kita lihat, bola yang dilepaskan oleh Asri. Ya, masih John Tapur Songkali dan John Tapur Songkali. Dan kali ini ada Andi Odang. Masih terjadi dan sebuah gol tampaknya. Tapi sebuah pelanggaran terjadi terlebih dahulu. Ya, barangkali momentum ketika Andi Odang duel dengan Samsidar dalam momentum yang dianggap oleh wasit Oki Dwi Putra sebuah pelanggaran. Ini dia, kita lihat bagaimana prosesinya. Ya, sebuah sundulan dari Andi Odang pada saat Samsidar sedang meraup bola. Sebuah situasi yang bagaimana kita menyebutkan regulasi melindungi seorang penjaga gawang di sini. Ya, Aditya Putra Dewa. Dan kembali kali ini sebuah peluang. Sebuah tendangan langsung yang tadi dilakukan masih bisa diamankan oleh Saifuddin. Semakin bernafsu para pemain dari PSM Makassar untuk bisa mencetak gol perdana di Stadion Gelora 10 November ini. Ya, cukup baik saya pikir. Ya, Andi Firmansyah. Corvinus Vingkru kali ini. Corvinus Vingkru. Ya, sebuah percobaan. Kita lihat bagaimana Samsidar harus banting tulang sepanjang permainan. Betul-betul malam yang tidak pernah diimpikannya. Mendapatkan cecaran secara bergelombang, bertubi-tubi harus jatuh bangun Samsidar. Walau sudah 2 kali dibobol oleh sentuhan dari Anderson. Ada Andi Firmansyah tadi. Ya, John Tapur Songkali. Luar biasa tendangan sambil berlari. Apakah dari John Tapur atau John Tapkor? Keras. Namun arahnya masih sedikit melambung di atas mistar gawang dari Samsidar. Kali ini ada John Tapur Songkali. Cukup kosong kali ini. Taufik, sebuah tendangan. Kita lihat bagaimana Taufik dengan santai melepaskan sebuah tendangan ke arah gawang Samsidar. Ya, cukup bagus dan dingin. Taufik mengeksekusi bola tipis. Masih Corvinus Vingkru kali ini, main. Umpan. Wow, ternyata tidak diumpan oleh Corvinus Vingkru. Dan masih Corvinus Vingkru. Cukup kosong. Dan kembali sebuah peluang dari Persebaya Surabaya. Masih melebar dari gawang Samsidar. Memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bisa kembali mencetak gol dari berbagai arah. Ya, akhirnya Ya. Partai Klasik Timur akhirnya telah usai dan Persebaya Surabaya unggul 2-0 atas PSM Makassar lewat 2 gol cantik Anderson da Silva dan juga John Tapur Songkali.